Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Malam hari ini bulan Ramadan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Ada yang bertanya-tanya dari tadi habis malam hari ini tarawih enggak nih? Nungguin pengumuman dari pemerintah sampai jam 7:20 rapatnya aja belum dimulai. Tapi dari awal saya yakin kalau malam hari ini adalah tanggal 1 bulan Ramadan, karena di salah satu lokasi di Indonesia, di Aceh, itu sudah terlihat hilalnya, bahkan lebih dari 4 derajat. Karena standarnya Kemenak itu adalah 3 derajat, berarti malam hari ini adalah 1 Ramadan dari maghrib tadi. Dan tadi setelah sholat Isya saya cek di berita, pemerintah Kemenak, Kementerian Agama sudah mengumumkan bahwa hari ini adalah 1 Ramadan. Jadi aman, gitu ya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan, berbeda perasaan di antara kita. Ada yang perasaannya senang, bahagia karena bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang perasaannya sedih. Kenapa sedih? Karena nggak bebas lagi makan dan minum di siang hari. Ada yang sedih di sini? Ada nggak? Ada yang biasa-biasa saja, Ramadan lagi. Pas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya bulan yang disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Jadi langsung disebut nama bulan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya puasa itu yang diwajibkan hanya orang yang beriman saja. Saya ulangi, puasa itu yang diwajibkan hanya orang beriman saja. Makanya ayatnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman. Artinya orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau besok di siang hari di bulan Ramadan kita melihat, mohon maaf, ada orang yang makan sembunyi-bunyi di warteg yang sekarang pakai hijab besoknya. Wartegnya ada hijabnya, ada tutupnya. Ada yang merokok di siang hari dan seterusnya. Jangan salahkan. Kenapa saya bilang jangan salahkan? Karena imannya belum muncul dari dalam hatinya. Karena di dalam agama ini tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Artinya lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi saya adalah amal saya dan bagi kalian adalah amal kalian. Masing-masing amalnya. Besok juga ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masing-masing tidak berjamaah. Sebelumnya saya mohon maaf, ini waktu isya sekarang itu agak malam ya Pak. Jadi masih jam 19:20 ya. Sehingga kalau tarawih tahun ini selesainya agak malam dikit, mohon maaf ya Pak ya. Biasanya kita 8:30 selesai nih. Sekarang udah 8:30. Kepada sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah orang beriman. Dan tidak semua orang itu imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Sebagian manusia itu mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ucapannya dia itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'min. Dia bukanlah termasuk orang yang beriman. Karena kalau kamu beriman doang itu gampang. Iman itu tidak cuma beriman saja, tapi butuh yang namanya pembukti. Ya. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, aku beriman, sholatnya enggak, ke masjidnya enggak, puasa enggak, kira-kira imannya itu diakui oleh Allah apa enggak? Ada penjelasannya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-2 sampai 4. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat satunya, di ujungnya kata Allah, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman, kata Allah. Jadi kalau ingin termasuk orang yang beriman, kata Allah, taat kepada Allah dan Rasul. Dilanjutkan ayat ini, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ketika disebut nama Allah, dia bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia bertambah keimanannya. Pas sekalian, nih kita nih kalau disebut nama Allah kira-kira bergetar hatinya enggak? Halo? Ketika ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya bergetar enggak? Ke masjid enggak? Ya kan? Ini panggilan Allah. Ketika dia disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika ada panggilan azan, bergetar
terbakar hatinya. Artinya dia bersegera untuk menunaikan sholat. Ketika dibacakan ayat Allah, bacakan Al-Quran, bertambah keimanannya. Makanya Al-Quran yang ada di rumah kita itu dibaca, didengarkan. Kalau ada orang yang membacanya, didengarkan. Ya? Bukan bacaan. Ini bulan Ramadan posisinya. Niatkan dalam hati kita memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik. Pas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah keimanan. Dilanjutkan ayatnya, ciri orang yang beriman alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mau mendirikan sholat dan atas rezeki yang diberikan kepada mereka dia mau menginfakkannya. Ciri orang beriman kata Allah. Ya. Artinya orang yang beriman yang benar dia mau mendirikan sholat, mau melaksanakan sholat, mau berjamaah di masjid. Itu ciri orang yang beriman. Karena tidak semua orang yang sholat juga yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Di surat Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat alladzina hum fi sholatihim sahun. Orang-orang yang ketika sholat dia tadi sholat nih, ketika sholat ingat Allah apa ingat yang lain? Itu berarti. Makanya sholatnya pun harus sholat yang benar. Alladzina yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ada sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka dia menafkahkannya. Gemar berinfak, gemar bersedekah. Angkat gerobak lewat infak saja. Ada orang yang minta-minta kasih. Itu ciri orang yang beriman. Baru kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Orang yang demikian itu baru imannya yang benar. Dan mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Itu ciri orang yang imannya benar. Makanya mudah-mudahan yang di sini termasuk orang yang imannya benar. Makanya gak semua orang yang ngaku beriman itu, mohon maaf, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang imannya benar. Gitu. Kita lihat dalam surah yang lain misal, orang beriman yang beruntung. Orang beriman yang beruntung. Ada di surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayatnya 1 sampai 11. Itu adalah ciri orang-orang beriman yang beruntung, yang mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Ulaika humul warisun alladzina yadkhuluna firdausahum fiha khalidun. Tapi cirinya banyak Pak, enggak cuma 1 2. Gitu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang ketika sholat dia khusyuk. Tuh. Khusyuk sholat. Ketika sholat ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan
bukan ingat HP, bukan ingat istri, bukan ingat kerjaan, bukan ingat kunci, bukan ingat yang lain-lain, bukan ingat hutang, ya kan? Bukan ingat pacar, ya, ingat Allah. Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Khusyuk sholatnya. Makanya kalau ingin khusyuk, Pak, kalau sholat itu lihat ke bawah, ke sajadah, ke tempat sujud kita. Yang lihat ada tempat sujud kita, jangan matanya jangan ke atas-atas. Lihat tempat sujud kita. Ketika jadi makmum, dengarkan bacaan imam supaya sholatnya bisa khusyuk. Kalau ingin jadi orang beriman yang beruntung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, sholatnya harus khusyuk. Gak cuma itu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang atas perbuatan yang sia-sia dia meninggalkannya. Tuh, ini beratnya, kedua ini beratnya. Perbuatan sia-sia itu apa? Perbuatan yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Itu perbuatan yang sia-sia itu. Apa itu? Main HP, atau kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Dapat duit kagak, dapat pahala juga enggak. Kalau dijabarkan perbuatan sia-sia itu banyak sekali. Pas sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin menjadi orang beriman yang benar, ikuti ciri-ciri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi. Minimal jaga sholatnya, khusyuklah sholatnya. Ketika ada bulan Ramadan ini, posisinya niatkan kita mau memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Lakukan qiyamul lail. Salat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Kata Rasulullah, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam salat di malam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah. Semangat ini hari pertama dalam sejarah di Batara paling sedikit jamaahnya. Jadi bapak-bapaknya nggak sampai belakangnya karena hujan. Ya kan? Hujan itu adalah ujian. Pas kalian, karena kita di awal Ramadan, marilah kita berdoa di awal Ramadan. Ikutin kata-kata saya. Allahumma Sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, peliharalah aku sampai bulan Ramadan. Jagalah Ramadan untukku dan terimalah dariku amal ibadahku. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbu dan Rabbu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini awal Ramadan, mari kita niatkan semuanya berniat puasa 30 hari full penuh. Salah satu Imam Madhab, Imam Malik radhiyallahu anhu, dia berpendapat bahwa bulan Ramadan itu boleh niat dari awal, di awal bulan Ramadan begini untuk langsung 30 hari. Tapi kalau imam yang lain, Syafi'i
Ahmad bin Hambal dan seterusnya, dia menganjurkan niatnya adalah setiap malam. Nah ini supaya kita niatnya setiap malam juga ya. Niat hari pertama full sama bulan Ramadan sudah kita niatkan supaya enggak kelewat ya. Kita sama-sama niat puasa sebulan penuh. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Wajib karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan tahun ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan dan niatkan memaksimalkan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.